itu belum di-record ya? Belum. Tes doang. Udah ya? Ayo mulai. Selamat siang semua, selamat siang Bu Sandra. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai NAFTA atau North America Free Trade Agreement. Kelompok 5 kami adalah pertama saya Leonardo Potter. Saya Michael Angelo. Saya Michael Lee. saya Mera Steven Mondigir. Saya Neville Partogi. NAFTA adalah North America Free Trade Agreement yang merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara Amerika Utara yang bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi, perniagaan, sosial, hingga kesehatan. Pada awalnya, Amerika dan Serikat dan Kanada itu sudah terbentuk dalam Kanada-Amerika Free Trade Agreement yang terbentuk pada tahun 1988. Namun, ketika Amerika dan Kanada melihat potensi yang lebih baik, pada akhirnya Amerika dan Kanada sepakat untuk menerima tawaran di Meksiko untuk saling bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Jadi pada akhirnya tahun 1992, tepatnya pada tanggal 17 Desember, Amerika, Kanada, hingga Meksiko sepakat untuk mendirikan NAFTA. Namun NAFTA ini mulai benar-benar aktif sejak 1 Januari 1994. Latar belakang dan sejarah NAFTA. NAFTA dibentuk karena adanya suatu hambatan dalam perdagangan antar negara di kawasan Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu juga terjadi ketimpangan perkembangan ekonomi antar negara-negara di kawasan tersebut dalam perdagangan bebas serta meningkatnya tingkat pengangguran di negara-negara kawasan tersebut. NAFTA dimulai dengan perjanjian pembebasan ekonomi, ditandatangani antara negara-negara Amerika Serikat dan Kanada pada tahun 1988. Akibatnya pada tahun 1992, perjanjian lama diperpanjang dengan masuknya Meksiko sebagai anggota blok. Dengan demikian, NAFTA ditandatangani pada Oktober 1992 oleh Presiden Meksiko Carlos Salinas de Gortari, Presiden AS George Herbert Bush, dan Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney. Namun itu mulai berlaku sejak 1 Januari 1994. Meskipun ada beberapa ketidaknyamanan pada saat penciptaan blok ekonomi, ia telah mendukung pembangunan ekonomi antar negara-negara, mencapai peningkatan ekspor yang signifikan, terutama dalam produk pertanian. Juga pertumbuhan dalam produksi dan investasi yang menciptakan peluang kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Berikutnya adalah tujuan NAFTA. Tujuan pertama NAFTA adalah perdagangan bebas atau free trading. Kedua adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Yang ketiga adalah meningkatkan peluang investasi di negara anggota NAFTA. Kemudian yang keempat, mempermudah pergerakan barang dan jasa di antara negara-negara anggota. Lalu kelima, untuk mengurangi biaya komersial melalui penghapusan atau pengurangan pajak impor pada hubungan perdagangan antar negara anggota. Dan yang terakhir adalah dengan meningkatkan daya saing industri di negara anggota NAFTA dengan menciptakan iklim usaha. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif NAFTA bagi negara Indonesia. Dampak positif yang pertama yaitu dapat membesar jangkauan pasaran ekspor Indonesia di negara-negara anggota NAFTA. Yang kedua, lebih mudah mendapatkan barang-barang yang belum bisa diproduksi sendiri oleh Indonesia. Yang ketiga itu ada lebih mudah masuknya para investor-investor dari negara-negara anggota NAFTA. Lalu ada dampak negatifnya juga. Yang pertama itu, efek negatif terhadap ekspor komoditas pertanian juga lebih besar dibandingkan negara ASEAN lainnya. Di antaranya itu ada ekspor beras Indonesia yang akan turun sebanyak 70% dibandingkan Malaysia yang hanya mengalami penurunan sekitar 2,8%. Yang kedua itu produk dari negara NAFTA dapat mendominasi produk dari Indonesia. Misalnya produk sepatu dari Amerika yang mendunia, yaitu produk Nike. Yang ketiga itu ada ancaman eksploitasi sumber daya alam di Indonesia dan peningkatan harga impor bagi Indonesia.
Selanjutnya kesepakatan. Yang pertama itu menghilangkan batas-batas no tarif bagi perdagangan sektor pertanian antara Amerika Serikat dengan Meksiko. Yang kedua, menghapuskan tarif pada perdagangan sektor pertanian antara Amerika Serikat dengan Kanada. Yang ketiga, menghilangkan tarif bagi produk-produk sektor pertanian secara langsung atau bertahap 5, 10, atau 15 tahun antara Meksiko dengan Kanada. Dan yang keempat, dominasi perdagangan mobil. Amerika Serikat dan Meksiko sepakat menaikkan jumlah produksi mobil dari 62,5% menjadi 75% dari total nilai kendaraan yang diproduksi keduanya. Ambang batas yang lebih tinggi ini disepakati untuk mengurangi porsi mobil dari Asia, serta mendorong manufaktur dan lapangan kerja sektor otomotif di kedua negara. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih. Coba deh di stop terus berapa menit?